Meskipun dia tidak tahu mengapa dia ingin bertemu dengannya, dia merasa itu harus terkait dengan Ocean Shipping Group, jadi dia menjawab, "Bagaimana kalau siang ini?" Ayu buru-buru berkata, "Tidak masalah, saya tidak tahu di mana yang nyaman untuk bertemu." Tama berpikir sejenak, dan berkata, "Datanglah ke Shangri-La, saya akan memberi Anda informasi kontak. Jika Anda menghubungi Yuhiko dari keluarga itu, Anda mengatakan bahwa Anda akan mengunjunginya di Shangri-La. Kemudian Anda langsung pergi ke suite-nya, dan saya akan berada di sana. Sampai ketemu di sana." Tama merasa bahwa Ayu saat ini harus diawasi secara ketat oleh keluarga Sucipto. Jika dia bertemu dengannya di luar, ada kemungkinan besar dia tidak akan bisa menghindari mata dan telinga Chen Sucipto. Oleh karena itu, lebih baik dia datang langsung ke Shangri-La. Jika bukan karena Ito Takehiko yang kebetulan tinggal di Shangri-La, kedatangan Ayu di industri keluarga Renza pasti akan membangkitkan kewaspadaan Chen Sucipto. Namun, karena Yuhiko ada di sini, sangat masuk akal baginya untuk melihat Yuhiko, dan Chen Sucipto pasti tidak akan meragukannya. Bagaimanapun, dia sekarang mencari outlet untuk grup pengiriman lautnya. Wajar dan logis untuk pergi ke Ito Yuhiko untuk membicarakan kerjasama. Semakin logis, semakin mudah bagi Chen Sucipto untuk mengendurkan kewaspadaannya. Selain itu, Shangri-La adalah tempat tinggal Devan, dan Chen Sucipto tidak akan pernah masuk, jadi tidak mungkin bagi lelaki tua itu untuk mengetahui siapa yang ditemui Ayu di Shangri-La pada siang hari. Mobil yang tersambar petir di pemakaman Gunung Phoenix masih memicu banyak rumor. Namun, tidak ada yang mengaitkan kejadian ini dengan Kerry. Bahkan Chen Sucipto tidak tahu bahwa Kerry, yang sangat dia harapkan, telah berubah menjadi debu yang melayang di udara saat ini. Namun, pada siang hari, polisi mengeluarkan pemberitahuan tentang orang hilang. Mereka menemukan informasi registrasi kendaraan, berdasarkan kendaraan yang tersambar petir di Gunung Phoenix kemarin. Karena mobil tersebut atas nama perusahaan persewaan mobil, polisi menemukan penyewa mobil tersebut. Berkat sistem nama asli negara yang kuat, Kerry gagal menyembunyikan identitasnya saat menyewa mobil. Sertifikat yang diberikan kepada perusahaan persewaan mobil adalah paspor Inggrisnya. Karena itu, polisi Jakarta segera menangkap petunjuk penting yang pertama. Mobil yang disambar petir tadi malam disewa oleh seorang berkebangsaan Inggris bernama Kerry. Namun, hanya bangkai mobil yang ditemukan di lokasi kejadian. Namun tidak ditemukan bayangan orang tersebut. Mobil itu disambar petir, dan seseorang harus menemukan cara untuk menemukannya. Karena itu, polisi sedang mencari petunjuk soal Kerry pagi ini. Polisi memeriksa video pengawasan dan menemukan bahwa Kerry memang mengemudikan mobil tadi malam, datang ke Gunung Phoenix. Petunjuk ini membuat polisi lebih memperhatikan keberadaan Kerry. Bagaimanapun, rute pengembangan masalah ini adalah bahwa Kerry pergi ke Gunung Phoenix, dan mobilnya disambar petir dan terbakar. Mereka sangat meragukan bahwa dia akan mati seperti penjaga keamanan di kuburan sebelumnya. Jadi prioritas utama adalah menemukan keberadaannya. Oleh karena itu, saat mengatur pasukan polisi untuk melakukan pencarian di sekitar Gunung Phoenix, mereka juga mengikuti proses penanganan kasus reguler dan pemberitahuan pelacakan masalah ke dunia luar. Ini mempublikasikan informasi pribadi Kerry, dan pada saat yang sama meminta petunjuk dari publik. Setelah perintah ajakan petunjuk ini dikeluarkan, tidak terlalu menarik perhatian masyarakat. Bagaimanapun, bagi orang biasa, dia adalah seseorang yang belum pernah mereka dengar, dan semua orang tidak memperhatikan kehidupan dan kematiannya. Namun, berita ini dengan cepat didengar oleh keluarga Sucipto pada saat ini. Chen Sucipto sedang berbicara secara diam-diam dengan Bobby di ruang kerja. Dia adalah master terkuat dari keluarga Sucipto. Itu juga merupakan kartu truf terakhir Chen Sucipto. Jika Bobby juga terlibat, maka Chen Sucipto pada dasarnya tidak bisa diandalkan. Kali ini, Bibi berinisiatif untuk datang, sekedar untuk berbicara dengan bosnya tentang Kerry. Dia berkata kepada Chen Sucipto, "Tuan, apakah Anda berencana untuk membiarkan dia membunuh Lukas Hermawan?"
setelah dia membunuh orang misterius itu? Iya, Chen Sucipto tidak menyembunyikan apapun di depannya, dan berkata, Lukas Hermawan sekarang telah berhasil menjadi seniman bela diri. Jika dia tidak bisa digunakan oleh saya, itu pasti akan menjadi masalah besar di masa depan. Aku tidak bisa meninggalkannya sebagai bahaya tersembunyi. Bobby mengepalkan tangannya dan berkata, Tuan, saya ada sesuatu yang untuk ditanyakan. Chen Sucipto mengangguk dan berkata, katakan. Tidak apa-apa, jangan terlalu sopan. Bobby berkata dengan serius, karena Lukas Hermawan bisa menerobos menjadi seniman bela diri pasti ada peluang, bahkan mungkin dia telah menguasai beberapa teknik tinju yang baru. Karena Tuan Kerry pandai menggunakan guom, dia pasti menguasai banyak cara yang tidak biasa. Menurut pendapat saya, sangat mungkin baginya untuk memaksa Lukas menyerahkan metode kultivasi bagi Bobby yang seorang pendekar. Setelah mendengar bahwa Lukas menjadi seniman bela diri, hatinya sangat terpesona. Namun, ada kesulitan yang tak terhitung jumlahnya sepanjang jalan seni bela diri, dan tidak mungkin bagi orang biasa untuk membuat pencapaian besar. Untuk menjadi seniman bela diri, Anda membutuhkan bakat yang sangat tinggi dan sumber daya yang sangat besar. Adapun seniman bela diri, hanya ada beberapa yang sporadis. Sejauh ini hanya Lukas yang diketahui. Oleh karena itu, Bobby tahu betul bahwa Lukas telah menemukan peluang besar. Kemungkinan terbesar adalah menemukan metode tinju batin yang lebih baik. Oleh karena itu, dia juga sangat menantikannya. Namun, dia juga tahu betul bahwa metode tinju batin yang lebih baik, bahkan jika itu adalah metode pikiran yang rusak, adalah rahasia banyak keluarga, dan mustahil baginya untuk memata-matainya. Tapi sekarang ada kesempatan bagus. Sucipto menemukan guom Master Kerry. Meskipun kekuatannya tidak kuat, dia telah bermain luar biasa di tangan pertamanya, benar-benar membunuh orang yang tidak terlihat. Justru karena inilah, dia meminta Pak Sucipto untuk meminta Kerry menemukan cara untuk menanyakan Lukas tentang metode kultivasinya. Chen Sucipto berkata dengan agak cemas saat ini, saya tidak tahu sekarang, apakah teknik guom dapat membunuh seorang prajurit. Bagaimanapun, kekuatan prajurit tak terduga. Mungkin Kerry benar-benar bukan lawan. Bobby buru-buru berkata, Tuan, Anda tidak tahu apa-apa tentang seni guom. Di mata orang-orang seni bela diri kita, ini seperti senapan mesin ringan. Itu termasuk jenis yang tidak berbicara tentang moralitas sama sekali. Tidak peduli seberapa kuat seorang seniman bela diri, dia tidak bisa menghindari peluru dari jarak dekat. Guorem yang digunakan Kerry digunakan dengan benar. Kekuatannya tidak kurang dari senapan mesin ringan. Chen Sucipto berkata dengan heran, menurutmu, Kerry benar-benar memiliki kesempatan untuk mendapatkan metode kultivasi Lukas? Pada saat itu, keluarga Sucipto juga menggunakan kumpulan metode kultivasi ini untuk membangun sekte, dan secara langsung membuat sekte seni bela diri. Bobby berkata, itu mungkin. Saat dia berkata, dia melanjutkan dengan kegembiraan. Saat ini, keluarga seni bela diri di penjara, dan metode latihan mereka sendiri, tidak akan pernah diteruskan kepada orang luar, yang juga membatasi skala maksimum yang dapat dicapai oleh keluarga seni bela diri. Selain itu, ada banyak praktisi seni bela diri yang tersebar, berharap mendapatkan metode latihan yang canggih untuk meningkatkan kekuatan mereka. Jika keluarga Sucipto memiliki metode latihan yang lebih baik, itu dapat digunakan untuk menarik muridnya. Berani mengemas tiket, tetapi sangat mudah untuk menerima ribuan murid. Chen Sucipto tersenyum dan berkata dengan serius, pada saat itu, kamu akan mengurus sekte ini. Semua murid akan menjadi murid Anda dan di bawah perintah Anda. Bagi saya, hanya ada satu permintaan, dan itu adalah sekte ini yang harus melayani keluarga Sucipto dari generasi ke generasi. Mendengar ini, Bobby segera mundur 2 langkah, berlutut dengan sungguh-sungguh berjanji, Anda yakin bahwa saya akan setia kepada keluarga Sucipto? Jika saya memiliki kesempatan untuk mendirikan sekte atas nama keluarga Sucipto di masa depan, saya pasti akan menjadi keluarga Sucipto ini, akan menjadi satu-satunya tujuan dari seluruh sekte. Chen Sucipto sangat puas dengan pernyataannya.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.